Psst. Hey, subscribe. Have a beautiful day. Hai, sorry banget ganggu. Aku dari pengendali hewan. Aku menerima beberapa laporan tentang seekor anjing yang berkeliaran di sekitar lingkungan ini, dan barusan aja nih aku nangkap dia. Kamu... Enggak, tentu aja bukan. Aku tahu kamu gak punya anjing. Enggak, sorry, maksudku bukan gitu. Tentu aja aku gak tahu soal itu. Kamu mungkin punya anjing, mungkin aja enggak. Atau mungkin yang ku tahu, mungkin kamu lebih suka kucing, atau mungkin burung, kadal. Bisa kasih tahu aku kalau kamu punya tarantula atau kecoa yang tiba-tiba muncul di depan. Pengendali hewan biasanya nggak diserang nggak sih, tapi sorry, nggak penting. Maksud aku nggak datang ke sini karena anjingmu. Entah itu anjing sungguhan atau hanya hipotesis. Aku jadi terlalu banyak bicara. Iya, sorry buat kebingungannya. Gimana pun, salah satu tetanggamu bilang kalau kamu sama temanmu sering membawa anjingnya jalan-jalan di taman dekat sini. Dan mereka pikir anjing yang satu ini kelihatan familiar. Mereka nggak punya nama atau informasi kontak temanmu, dan kasihan sih anjing ini juga nggak pakai kalung. Jadi mereka nyaranin biar aku tanya ke kamu. Oh, gitu. Teman, kamu lagi pergi buat urusan pekerjaan. Dan biasanya dia nggak bisa terima telepon karena ada di zona waktu yang beda. Oke, aku ngerti. Iya, itu cukup ngerepotin. Maksudku, aku nggak mau ganggu dia kalau ternyata anjing ini bahkan bukan punya dia. Sebenarnya, kalau kalian biasa jalan-jalan di taman sama-sama, menurut kamu bisa ngenalin anjing ini? Mau nggak kamu periksa? Kalau memang dia kenali kamu, mungkin kamu juga bisa bantu aku untuk nenangin dia. Dia cukup gelisah. Oh, kamu yang jaga dia selama teman kamu pergi? Mantap tuh. Kalau memang dia itu anjingnya, mau nggak kamu bantu aku untuk bawa dia kembali ke dalam? Aku nggak mau anjing malang ini terlalu lama jauh dari rumah kalau memang nggak perlu. Ya, aku udah masukin dia ke dalam kandang di belakang mobil van. Aku tadinya mau bawa dia ke penampungan sebelum tetanggamu hentiin aku. Makasih banyak ya. Beneran. Aku menghargai ini banget. Sini, biar aku bukain pintunya. Ya, kandangnya ada di bagian belakang situ. Aku nutupin itu sama beberapa selimut supaya bagian dalamnya gelap sama dia bisa lebih tenang. Dia cukup panik waktu aku nangkapnya tadi. Ya, sorry, ada beberapa barang yang berantakan. Sebenarnya aku mau narik kandangnya ke sini, tapi aku nggak mau buat dia kaget. Bisa masuk ke dalam aja nggak? Sorry ya sama berantakan ini. Enggak. Tentu aja aku nggak ngerencanain sesuatu yang aneh. Kamu kebanyakan dengerin podcast tentang kejahatan ya? Oh, ayolah. Kalau aku memang mau ngelakuin sesuatu yang mengerikan, menurutmu mobil van putih besar kayak gini itu pilihan yang bagus? Wah, klise banget. Oh, oke, ada benernya juga. Kalau dipikir-pikir, anjing ini mungkin ngira dia diculik. Kurasa itu jelasin sih kenapa dia bisa gitu panik. Kasihan. Mungkin dia yang terus sering nonton film horor. Oke, kalau gitu kita lihat aja ya apa kita bisa nenangin dia. Dengar, aku janji, satu-satunya hal yang kubedeliin itu memastikan anak anjing semanis ini bisa pulang dengan selamat. Thank you. Oke, sekarang sini. Aku bakal ngikutin kamu masuk dan nyingkirin salah satu selimut dari kandang ini. Kalau dia bukan anjing tamanmu dan dia nggak ngenalin kamu, aku nggak mau sampai kamu digigit kalau dia masih cemas. Kamu nggak dengerin apa-apa? Ya, tadi dia agak rewel sih sama geram gitu, tapi mungkin sekarang dia udah tenang. Mungkin tidur. Nggak usah khawatir, aku bakal buat... Kenapa? Aku tutup pintunya. Oh iya, di luar itu terang sama aku nggak mau buat anak anjing itu kaget. Dan aku juga nggak bisa biarin dia kabur. Rasa nggak ada gunanya pura-pura lagi. Harusnya kamu percaya naluri kamu.
Mobil van ini mungkin memang sedikit klise, tapi kurasa ada alasan kenapa cara ini berhasil. Dan nambahin gambaran anjing lucu di sampingnya itu juga nggak ada salahnya. Kamu gak tahu berapa lama aku habisin waktu hanya untuk mikirin desain itu. Pengendalian hewan. Aku hampir gak percaya ini berhasil. Maksudku, aku ini memang kelihatan bagus dan resmi. Tapi ya tetap aja. Enggak. Dia peliharaanku. Memohon gak bakal ngebahin apapun. Seberapa lucu pun kamu, gak ada gunanya melawan ini. Kamu gak punya tempat buat pergi. Aku ada di antara kamu sama pintu di belakang ini. Dan aku gak bakal biarin kamu kabur. Sini. Jangan stop melawan aku. Diamlah. Aku gak mau jarang ini patah. Gitu dong. Kayak gitu. Maaf, peliharaanku. Aku tahu ini perih banget. Tapi gak usah khawatir. Semuanya bakal baik-baik aja. Aku megang kamu. Kamu bakal baik-baik aja. Wah, kamu udah mulai mohon ke aku. Oh, anak anjing manisku. Kamu bakal sangat menyenangkan buat diajak main. Enggak. Tentu aja aku gak bakal nyakitin kamu. Masa nangis, peliharaanku. Kamu gak perlu khawatir. Ini bukan sesuatu yang buruk. Aku janji. Cuma obat pelumpuh ringan dan sesuatu untuk bantu kamu rileks. Prosedur standar untuk nanganin hewan yang sedang gelisah. Aku gak bisa ngambil resiko kamu ngelukain diri kamu sendiri atau coba ngelarikan diri. Aku cuma perlu bawa kamu pulang dengan selamat. Hei, gak usah gigit aku coba. Kau harus nutup mulut kamu supaya kita gak menarik perhatian. Aku gak bisa biarin siapapun dengerin kamu. Shh. Aku cuma bakal megang kamu kayak gini sampai obatnya mulai kerja. Kamu gak perlu panik. Sudahlah, aku pegang kamu. Kamu aman. Nah, gitu dong. Relax saja di pelukan aku. Ya, kayak gitu. Anak baik. Kayak gitulah. Sandarlah pada aku. Kamu bisa nyadarin kepalamu di dada aku. Sini biar aku pegang kamu. Tarik nafas saja. Nah, kamu buat itu dengan sangat baik. Tarik nafas dalam-dalam buat aku. Oh, shh. Jangan coba ngomong peliharaanku. Ucapanmu udah mulai gak jelas. Aku gak ngerti apapun yang kamu bilang. Nah, gitu. Oh, shh. Anjing yang baik. Relax saja. Oh sayang, kamu gak perlu ngerengek. Gak apa-apa. Kamu aman. Kamu aman. Aku janji. Sini, biar aku hapusin dari mata kamu. Kamu gak perlu nangis. Lihat diri kamu. Kamu mantap kali. Akhirnya kamu relax juga. Kayaknya obatnya udah cukup bekerja. Harusnya aku baringin kamu. Tapi aku cuma mau meluk kamu sedikit lebih lama. Aku gak percaya aku benar-benar punya kamu dalam pelukan aku. Aku gak percaya akhirnya aku bisa peluk kamu kayak gini. Kamu baik banget buat aku. Kamu ngusap rambutmu dengan jari aku dan meluk kamu lebih erat lagi. Aku udah mimpin ini begitu lama. Aku udah nunggu sama ngawasin kamu begitu lama. Peliharaanku yang sempurna. Dan anjingku yang manis. Manis sekali. Akhirnya kamu jadi milik aku. Kamu tahu, dulu aku sering ngawasin kamu di taman. Aku suka lihat wajah kamu yang langsung berseri-seri tiap kali temanmu datang bersama anjingnya. Dia selalu kecapean dan cuma mau istirahat. Tapi kamu bakal nawarin diri kamu untuk lari-lari sama main dengan anjing dia sampai akhirnya kalian berdua begitu capek hingga akhirnya sama-sama terkapar di rumput. Waktu temanmu pergi dalam perjalanan itu, aku langsung tahu dia pasti bakal minta kamu untuk jaga anjing dia. Kamu ngambil terlalu banyak tanggung jawab yang sebenarnya gak perlu peliharaanku. Sorry kalau aku sempat buat kamu khawatir. Buat kamu pikir dia berhasil kabur. Aku janji aku udah periksa dia sebelum datang jemput kamu. Temanmu udah memastikan dispenser makanan sama air otomatisnya penuh sebelum pergi.
Dan kamu tahu dia bebas berkeliaran di dalam rumah maupun halaman belakang. Mereka cuma mau kamu datang sesekali buat mastiin dia gak kesepian. Tapi apakah temanmu pernah mikir kalau mungkin sendiri kamu yang harus mereka khawatirin? Bahwa kamu yang akan merasa kesepian tanpa dia di sini. Dia nggak pantas dapetin kamu. Dia ngabaikan kamu setiap saat. Di antara pekerjaan dan pasangan dia, kamu selalu jadi hal yang dipikirin belakangan. Dia cuma mengingat kamu ketika butuhin bantuan. Kamu nggak pantas diperlakukan kayak gitu. Aku tahu kamu gak sengaja ketiduran di sofa dia tadi malam. Cuma pelukan sama anjing itu. Aku ada di sana, ngawasin kamu sepanjang malam. Rasanya nyakitin banget lihat kamu kesepian kayak gitu. Kamu nyembunyiin itu dengan sangat baik, tapi kata itu hanya buat kamu terus membuat diri kamu tuh sibuk. Aku lihat kamu setiap penghujung hari, waktu kamu pulang ke apartemen kamu yang kosong. Kamu putarin musik, nyalain TV, apapun buat ngusir kesunyian. Tapi semua itu tetap gak pernah cukup. Aku sangat lama mau bantu kamu. Setiap malam. Lihat kamu naik ke tempat tidur. Lihat kamu meluk bantal ke dada kamu atau benaming diri kamu di antara tumpukan selimut. Semua itu cuma buat ciptain ilusi kalau ada seseorang di sana. Seseorang buat meluk kamu atau seseorang bisa melukin kamu. Dia malah rasanya kayak siksaan. Hatiku hancur lihat itu. Tapi meskipun nyakitin untuk lihat itu, aku gak pernah bisa paling dari kamu. Aku gak pernah bisa ngabaikan kamu. Terutama ketika kamu lagi terluka. Sorry karena butuh waktu begitu lama untuk turun tangan. Tapi gak usah khawatir peliharaanku. Kamu gak akan pernah harus tidur sendirian lagi. Aku bakal selalu ada di sini buat memeluk kamu dan dekat kamu. Kamu punya jiwa yang begitu manis dan penuh keceriaan. Kamu pantas dapatin cinta dan perhatian. Dan aku bakal kasih semuanya ke kamu. Aku bakal jaga kamu dengan sangat baik. Kamu bisa tidur di tempat tidurku. Aku bakal kasih kamu makanan terbaik. Dan kita bisa main setiap saat. Kamu gak akan pernah ngerasa kesepian lagi karena aku akan selalu ada di sini sama kamu. Dan aku tahu kamu bakal jadi peliharaan yang baik buat aku. Papiku yang manis. Nah, gitu. Nafasmu udah melambat dan akhirnya kamu benar-benar rileks. Sekarang, yang tersisa cuma tinggal bawa kamu pulang. Aku udah nyiapin semuanya biar kamu tetap nyaman, hangat, sama aman. Aku punya tali di sini. Enggak. Gak usah tegang. Ini cuma sampai aku bawa kamu pulang dan nyiapin kandang baru kamu. Kamu gak perlu khawatirin apapun, peliharaanku. Ini gak bakal nyakitin kamu. Dan ini hanya sampai kita tiba di rumah. Nah, biar aku ikat kedua pergelangan tanganmu. Ya, kayak gitu. Makasih udah diam. Maksudku, aku tahu pelumbu itu sedang bekerja. Tapi aku tahu kalau kamu punya pilihan, kamu pasti akan bersikap baik. Peliharaanku yang sangat baik. Dan sekarang pergelangan kakimu. Aku gak mungkin biarin anak anjing baruku ini panik dan coba pergi kemana-mana. Dan aku gak sabar untuk mulai ngelatih kamu. Aku udah bisa ngeliat kita harus perbaiki beberapa kebiasaan buruk kamu. Gak mungkin biarin kamu coba gigit aku lagi. Tapi buat sekarang, aku cuma perlu buat kamu tetap diam sama tenang. Tetap diam buat aku sementara aku masa moncong ini. Lihatlah kamu. Udah sangat baik sama patu buat aku. Nah, kamu kelihatan cute banget. Aku tahu moncong ini bakal pas sekali. Aku tahu mungkin agak gak nyaman, tapi aku gak bisa biarin kamu berteriak. Sekarang kamu cuma bisa ngerengek. Dan suara kamu benar-benar kedengaran kayak anak anjing kecil yang ketakutan. Tapi kamu gak usah takut, peliharaanku. Aku janji, semuanya bakal baik-baik aja. Sekarang aku bakal baringin kamu di dalam carrier kamu. Gak usah khawatir, perjalanan ini gak terlalu lama. Lihat, nyaman kali kan? Aku ninggalin beberapa jaketku di dalam supaya tempatnya lembut buat kamu. Dan supaya kamu bisa mulai terbiasa dengan aroma aku. Sekarang, aku bakal nutupin karirmu lagi dengan selimut. Kamu gak perlu ngeliat kemana kita pergi. Kamu cuma perlu menjamin mata sama rileks peliharaanku. Gak apa-apa. Semuanya bakal baik-baik aja. Kita bakal segera sampai di rumah. Dan kamu bakal ngerti. Semuanya bakal sempurna. Aku bakal naik ke depan sekarang. Tapi aku gak akan pergi kemana-mana.
Aku masih ada di sini sama kamu. Tidur aja, papiku. Aku tahu si sahabatnya seharusnya udah mulai kerja. Waktu kamu bangun, kita udah sampai di rumah. Kita bakal berada di rumah, di tempat yang memang seharusnya menjadi tempat kita. Kamu bakal merasa nyaman, aman, sama dicintai. Selamanya, selama-lamanya.